Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD jilid 16. Lah, kemana jilid 15-nya? Jilid 15 itu sama kayak jilid 13, jadi hanya OVA saja. Ya, karena ceritanya lagi rame, dan saya juga penasaran dengan perang vampir ini. Ya, jadi kita skip aja jilid 15 untuk nanti ya. Dan langsung aja ke inti cerita. Oke, let's begin. Cerita diawali dengan kabar buruk dari Azazel. Setelah dirinya berpisah dengan Kiba dan Rias, saat itu pula mereka tidak bisa dihubungi. Menurut Azazel, Kiba dan Rias tertangkap oleh faksi Tepes. BTW, ya yang perang di sini itu faksi Tepes dan faksi Carmilla ya. Dan intinya, ada kudeta di faksi Tepes yang membuat Kiba dan Rias terlibat, dan Azazel menyuruh seluruh keluarga Gremory untuk datang ke Romania. Di sisi lain, Vali juga ternyata sudah berada di Romania. Lalu Sona menyarankan kalau Rugal dan Benia untuk diikutsertakan ke Romania bersama dengan keluarga Gremory. Dan semua orang setuju. Singkat cerita, semua orang bubar. Lalu mereka bersiap ke kamar masing-masing untuk mengemas barang mereka. Di sini, di kamar Issei, Saji datang dan berniat membicarakan sesuatu. Ada dua hal yang dia bicarakan. Yang pertama adalah tentang percayalah pada Benia dan Rugal, dan tentu Issei setuju. Lalu yang kedua adalah memberitahu pada Issei kalau pembangunan sekolah yang ingin dibuat Sona berjalan lancar. Tentu mendengar ini, Issei ikut senang. Ya karena respeknya pada Sona beberapa minggu ini telah meningkat pesat sampai titik di mana Sona merangkul Issei. Di sini Saji juga curhat pada Issei. Ya kalau dirinya itu tidak bisa mewujudkan mimpinya dalam waktu dekat. Alasannya karena dia masih iblis kelas bawah. Di sisi lain, Issei jadi ingat obrolan pribadinya dengan Sona yang mengatakan Saji sedang terpuruk karena melihat Issei. Issei yang menjadi iblis di waktu yang bersamaan dengannya telah mampu membuat balance break. Lanjutan lagi, bahkan menjadi iblis kelas menengah. Lalu Issei kembali mengobrol dengan Saji dan mulai menyemangatinya. Singkat cerita, keluarga Gremory ditambah Rugal dan Benia sudah bersiap di lingkaran sihir mereka. Di sini, Raphael, Levi, Kuroka, Opi, Sona, Saji, dan Griselda mengantarkan kepergian mereka. Dan Raphael, seperti manajer yang perhatian, mulai memberi beberapa nasihat pada Issei, sekaligus memberikan 3 buah air mata Phoenix yang dititipkan oleh Raiser. Jadi Raiser respect ya sekarang sama Issei. Lalu, setelah semuanya siap, Akeno mengaktifkan lingkaran sihir dan membuat semuanya pergi ke Romania. Tepatnya ke wilayah faksi Carmilla. Di sana, Azazel sudah menyambut mereka sambil melangkah pelan. Di sana juga ada elemen dan datang dengan toksik aja. Lalu mereka mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Saat melangkah, Issei mulai menggigil. Ternyata tempat itu sudah turun salju dan suhunya pun sangat rendah. Lalu mereka pun sampai di sebuah kota. Lalu mereka naik ke sebuah mobil dan dikendarai oleh Rosewise. Di sini, elemen memperhatikan Rugal dan merasa sedikit takut dan benci padanya. Kenapa ya? Padahal dia pion loh. Lalu, memecah keheningan, Azazel berkata bahwa pemimpin baru faksi Tepes adalah Valeri. Sontak, Issei dan Gasper terkejut. Ya, kalau kalian lupa siapa itu Valeri. Valeri adalah vampir yang menyelamatkan Gasper saat dia dibully oleh keluarga Vladi dulu. Dan sekarang, dia malah jadi musuh utama Gasper. Oi, apa-apaan ini? Kalian tahu, Gasper datang ke Romania itu tujuannya apa coba? Mau balas budi ke si Valeri kan? Sekarang malah jadi musuh Valeri. Ini gimana coba? Jadi ingat kisah Kabuto Yakushi. Oke lanjut. Lalu Azazel melanjutkan, kalau sepertinya semua ini sudah diatur oleh Chaos Brigade. Ya karena si Valeri ini ternyata adalah hal vampir. Meski tidak disebutkan sih setengah manusia atau setengah iblis. Tapi ya, meskipun begitu,
Isai lalu menjawab, kalau vampir bukannya tidak akan menerima vampir yang setengah-setengah gitu. Half sebagai pemimpinnya. Lalu Azazel menjawab lagi, ya itulah kerjaan kaos brigade, mereka itu membujuk faksi Tepes. Lalu Azazel menambahkan lagi, ya kalau pertempuran kemungkinan akan terjadi, mengingat kaos brigade kini mempunyai naga jahat di sisi mereka, dan kelompok Grimory juga menjadi target mereka baru-baru ini. Wait, bukannya Phoenix yang jadi targetnya? Oh iya, Ise kan punya hubungan erat dengan putri keluarga Phoenix ya. Oke lanjut. Lalu Ise tertawa dan menjawab itu, ya kalau itu semua itu sudah biasa bagi mereka. Lagi pula, mereka ada pada kondisi terbaik mereka kali ini. Dan Ise juga sudah mendapat kembali kekuatannya kan? Lalu mereka tiba di tempat pemberhentian gondola. Dan mereka masuk. Di sini Xenovia mengeluarkan sebuah kamus. Ternyata Xenovia ini rajin ya rupanya. Dan Xenovia menjelaskan kalau dirinya harus mempelajari hal-hal baru untuk mendapatkan informasi. Kalau semakin banyak info, kan dia semakin tahu untuk memutuskan langkah ke depannya. Dan di sini, saya baru ingat, ya kalau klub penelitian gaib selalu dapat nilai bagus di sekolah. Ya meski kita nggak tahu sih kapan mereka belajarnya gitu kan. Nah, mereka itu ribut mulu anjir. BTW nih ya guys, kondisi sekarang mereka itu sedang sekolah loh. Mereka dapat dispensasi karena alasan kegiatan klub. Kagum ya sama keluarga Grimory. Bisa gitu kan mengejar pelajaran padahal ketinggalan jauh gitu kan. Oke lanjut. Lalu Issei mulai bercerita pada Akeno kalau Sona membangun sekolah di dunia bawah dan ternyata Rosewise ditawari menjadi guru di sana. Tepatnya guru untuk penyihir. Ya karena Rosewise itu jeniusnya gak ketulungan. Dia bisa memakai banyak sekali sihir, serangan di waktu yang bersamaan. Ditambah dia adalah salah satu benteng bertipe Meg. Di rating game kan langka dia itu. Tapi di sini Rosewise itu tidak tahu apakah dia ingin menerima atau tidak tawarannya itu. Ya karena dia sudah agak nyaman mengajar di Akademi Kuo. Jadi Rosewise masih memikirkan hal itu sampai pembangunan selesai. Ya kan masih dibangun gitu kan, masih banyak waktu untuk berpikir. Singkat cerita, setelah 30 menit berlalu, akhirnya mereka tiba di wilayah faksi Tepes. Dan saat mereka keluar dari gondola, beberapa vampir menghampiri mereka. Di sini, mereka disambut dengan sopan oleh para vampir dan diajak masuk ke dalam kastil. Dan katanya, Ria sudah menunggu di sana. Di sisi lain, ternyata Rugal dan Benia sudah menghilang. Menurut Akeno, mereka ingin mencari informasi dengan cara mereka sendiri. Cerdas juga dua bidak ini. Lalu keluarga Grimory diajak masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan para vampir. Singkat cerita, mereka sampai di kastil. Dan sesaat setelah mereka sampai, Rias dengan suara bahagia memanggil nama Issei. Singkat cerita, pertemuan singkat mereka diganggu oleh para prajurit yang menyuruh keluarga Grimory segera masuk ke ruang raja. Karena raja sudah menunggu. Dan ternyata di sini baru disebutkan kalau Valeri itu, sang raja baru faksi Tepes, adalah campuran antara manusia dan vampir. Dan tunggu sebentar, Valeri itu cewek ya? Kayaknya cowok loh. Lalu Valeri menyambut keluarga Grimory. Di sini Gasper nampak bahagia saat bertemu dengan Valeri. Di sisi lain saya bingung. Bukannya mereka itu di sisi Carmilla ya? Kok tiba-tiba ke kediaman Tepes gitu kan? Ketemu rajanya lagi. Oke lanjut. Lalu Gasper memeluk Valeri yang tampak seperti adegan adik kakak. Tapi di sini ada keanehan terjadi. Valeri mengatakan semua hal itu ke tempat yang tidak ada orangnya. Kasarnya gini. Ini si A ada di sini nih. Dan kalian pandangannya malah ke arah sini. Ya, kan aneh kan? Lalu Azazel mengatakan kalau kalian tidak boleh melihat ke arah yang dilihat oleh Valeri. Karena apa? Kalian akan tertarik oleh kekuatan Holy Grail. Kalau kalian lupa apa itu Holy Grail adalah salah satu Longinus. Tahu kan betapa bahayanya Longinus? Di sini, Issei merasakan kalau Valeri sudah benar-benar dikendalikan oleh seseorang. Ya, karena kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak terdengar seperti keinginannya. Tepatnya mirip-mirip seperti orang yang berbohong gitulah. Lalu, di sebelah Valeri
ada seseorang yang mungkin menjadi salah satu kampret di art kali ini. Dia adalah Marius Tepes. Dia merupakan keluarga kerajaan, tapi ya dia itu anak kelima. Jadi dia itu nggak akan jadi raja lah intinya. Kalau kalian sering baca cerita kerajaan gitu, atau cerita bangsawan, pasti tahulah alasannya. Lalu Azazel mengatakan kalau dirinya merasa heran, padahal keluarga Gremori ada di sisi musuh. Tapi si Marius ini malah seenak jidat mengundang mereka ke kastil Tepes sampai menyekap rias dan kiba lagi. Lalu Marius menjawab karena dirinya itu ya gabut gitu kan. Ya lagi pengen aja gitu manggil kalian, masalah buat kalian gitu kan enggak kan. Lagi pula dia itu punya kekuatan dari Holy Grail. Dan lihat, Valerie ini adalah salah satu korbannya, kata si Marius sambil cengar-cengir. Lalu para vampir mulai agak sedikit panik, ya karena mulutnya ini lemes banget si Marius. Bahkan mengatakan semua hal itu yang harusnya rahasia kan. Setidaknya kepemilikan Holy Grail harusnya disembunyikan gitu kan. Di sisi lain, Marius tetap santuy dan berkata, ya suka-suka saya lah, saya bosnya gitu kan. Dan semua orang diam. Di sini, Rias mencoba berdiskusi untuk mendapatkan kembali kendali Valerie. Tapi ya, Marius menolaknya. Di sisi lain, Xenovia mulai geram, bahkan mengeluarkan X Durandal dan berkata, kita hajar aja nih orang. Ya kalau dibiarkan, dia akan menjadi pengacau ke depannya. Kalau dibunuh, ya ceritanya gak akan seru woy. Di sisi lain, Marius menjentikan jarinya dan mengeluarkan beberapa pelayan. Hal itu membuat Isai merinding. Ternyata muncul juga sesosok pria berambut silver dan memakai baju serba hitam. Nampaknya dia sangatlah kuat, sampai membuat Xenovia berkeringat melihatnya. Lalu Draig mengatakan kalau kalian semua itu tidak akan mampu melawannya, karena dia adalah naga jahat yang terkuat di antara semua naga jahat. Dia bernama Crom Cruach. Kenapa? Akhir-akhir ini gitu kan, nama-namanya susah banget disebut gitu kan, dasar Spanyol. Di sini, Drake terus mengatakan untuk tidak bertarung dengannya. Lalu keluarga Gremori memutuskan untuk mundur. Dan ya guys, bener kan saya bilang. Saat elemen menyebutkan tentang Longinus, ya udah jelas itu pasti saya lawan selanjutnya. Tapi ya, selain pengendali pikiran, apalagi ya kemampuan Holy Grail. Oke lanjut. Lalu mereka dituntun pada sebuah kamar. Tapi ya, jadi ini keluarga Gremori ditawan ceritanya gitu. Lalu mereka mulai membicarakan masalah kudeta ini. Kepala keluarga Tepes yang sebelumnya telah terluka parah akibat kudeta yang terjadi. Karena ya lawannya naga jahat gitu kan. Ya bahkan naga surgawi bilang jangan melawannya. Pantas aja vampir akan kewalahan, pikir Isai. Lalu Azazel menjelaskan kalau yang tadi dilihat oleh Valerie adalah orang-orang yang sudah mati. Dan penjelasan Azazel ribet banget, sampai saya juga bingung. Intinya, dia itu berbicara pada makhluk yang harusnya tidak ada. Karena tidak jelas kapan diciptakannya dan kapan matinya, ya kurang lebih gitulah. Dan otak Valerie telah pada titik serusak itu sekarang. Bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak ada. Dan ternyata dengan Holy Grail pula, si naga jahat dipanggil ke dunia ini. Kan secara teknis naga jahat itu udah punah ya, tapi sekarang dia disummon gitu kan. Lalu obrolan mereka terhenti saat seseorang yang bernama Rizevim datang. Di sini Azazel menggeram kesal pada si Rize ini dan mengucapkan namanya dengan sangat keras. Rizevim Livan Lucifer. Bersambung. Kok banyak banget musuh baru gitu kan. Oke, kita hitung nih ya. 1. Adik Grevia yang saya malas nyebut namanya. 2. Naga jahat Grendel dan Corim. Ketiga, Marius. Keempat, Rize Lucifer. Sedikit info ya. Nama Lucifer itu artinya dia keturunan dari Raja Iblis. Oke? Thanks for watching and titik. Bye-bye.